Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yasin Ulandari dengan NIM 7042300008 akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Presentase Serangan Hama Kutu Putih Planococcus citri yang menyebabkan karat daun pada tanaman kopi di perkebunan Depati Kopi, Kota Sungai Penuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang proposal saya, yaitu tentang kopi. Kopi itu merupakan komoditas perkebunan unggulan Indonesia. Banyak jenis kopi, contohnya itu jenis kopi Arabica yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan cita rasa yang khas. Tetapi dalam tanaman kopi Arabica ini ada permasalahan utamanya dalam budayanya, yaitu serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi. Salah satunya yaitu hama kutu putih Planococcus citri yang menghisap cairan tanaman dan dapat menyebabkan daun menguning, berjamur jelaga yang sering disebut karat daun. Kemudian serangan kutu putih ini dapat mengakibatkan menurunkan pertumbuhan, kualitas dan hasil panennya. Populasi kutu putih ini dapat meningkat pada kondisi lembab dan kebun yang tidak terawat. Pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Siregar 2021, Prasetyo dan Arifin 2020, itu meneliti pada fokus kopi Robusta di dataran rendah. Sehingga belum banyak kajian kopi Arabica di dataran tinggi Kota Sungai Penuh yang diteliti tentang hama kutu putih ini. Sehingga gap penelitiannya itu belum ada data tentang hubungan serangan kutu putih dengan gejala karat daun di daerah kebun kopi Arabica di perkebunan kopi Depati 8 di Kota Sungai Penuh. Jadi, pada proposal saya, rumusan masalahnya itu bagaimana presentasi serangan hama kutu putih Planococcus citri yang menyebabkan karat daun pada tanaman kopi di perkebunan Depati 8 Kopi, Kota Sungai Penuh. Sehingga memiliki tujuan yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu mengetahui presentasi serangan hama kutu putih Planococcus citri yang menyebabkan karat daun pada tanaman kopi di perkebunan Depati Kopi 8 Kota Sungai Penuh. Ada juga manfaat dari proposal saya, yaitu ada 3. Yang pertama, dapat memberikan informasi ilmiah tentang karakteristik dan tingkat serangan kutu putih pada kopi Arabica di dataran tinggi. Yang kedua, yaitu menjadi dasar bagi petani dalam pengendalian hama terpadu. Dan yang ketiga, yaitu bisa untuk referensi penelitian selanjutnya yang mengenai dinamika populasi hama dan faktor lingkungannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teori dari proposal saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang tanaman kopi. Jadi kopi Arabica ini tumbuh baik di ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl dengan suhu 16 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Jadi produktivitas kopinya ini itu bersifat fluktuatif karena pengaruh hama dan penyakitnya menurut Rahmawati dan Putra 2022. Sehingga pentingnya mengenali jenis dan tingkat serangan hama untuk menjaga produksinya. Kutu putih atau Planococcus citri, yaitu kutu putih Planococcus citri ini termasuk ordo Hemiptera, famili Pseudosocidae, dengan dia memiliki ukuran 2-4 mm yang mempunyai warna putih keabu-abuan dan tertutup lapisan lilin. Jadi, kutu putih ini
menghisap cairan tanaman untuk mengganggu fisiologi tanaman, sehingga dia mengeluarkan embun madu sehingga tumbuh jamur jalaga Capnodium sp, sehingga daun yang awalnya berwarna hijau dia berubah menjadi warna hitam dan tidak dapat berfotosintesis. Serangan hama kutu putih ini dapat berpengaruh pada tanaman kopi karena menurunkan hasil dan kualitas daun, menurut Fauziah et al. 2023. Lalu karat daun kopi itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu jamur hestatrik dan aktivitas kutu putih Planococcus citri. Jadi gejala yang terdapat pada karat daun kopi itu tuh bercak kuning coklat, kemudian dia berkerak hitam di daunnya, dan sehingga daun itu tidak dapat berfotosintesis. Jika penurunan fotosintesis hingga 60%, daun dapat rontok dan tanaman kerdil, menurut Hidayat dan Susanto 2021. Jadi di sini ada kerangka berpikir, yaitu serangan hama kutu putih Planococcus citri pada tanaman kopi itu dapat menyebabkan luka dan keluarnya embun madu yang menjadi media tumbuh jamur jalaga, sehingga timbul gejala karat daun dan menurunnya kemampuan fotosintesis dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan produktivitas tanaman kopi. Ada juga hipotesisnya, yaitu ada dua, hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nol ini dugaan sementaranya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat serangan hama kutu putih Planococcus citri dengan munculnya gejala karat daun pada tanaman kopi Arabica di perkebunan Depati 8 Kopi Kota Sungai Penuh. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat serangan hama kutu putih Planococcus citri dengan munculnya gejala karat daun pada tanaman kopi Arabica di perkebunan Depati 8 Kopi Kota Sungai Penuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang proposal saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.